Getentiri dan Asiki dalam perjalanan datang. Yang berikut dari Paroki Hati Kudus Tanah Merah dengan ada hadir ya. Baik. Para keluarga pada hadir. Dari stasi Ikisi, Paroki Ikisi, kilometer 6, saya sendiri. Kilometer 1, satu terisi kilometer 1. Dalam perjalanan juga ya. Baik, kami cek kembali peserta yang ada sehingga kami akan memulai kegiatan run don agenda sosialisasi perayaan Sabda hari Minggu dan hari raya tanpa imam dan tata perayaan Ekaristi TPE 2020 Jumat 15 Maret 2024. Kegiatan ini segera kami mulai. Yang terhormat Pastor Fikep sekaligus Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Pastor Salvinus Buarlele MSD. Yang terhormat Pastor Paroki Santo Matius Getentiri, Pastor Antonius OB Haryono MSD. Dan yang kami hormati Pastor Antonius OB Haryono MSC sebagai Pastor Antonius OB Haryon MSC sebagai Komisi KTKC FIKEFAN Tanah Merah. Dan yang kami hormati Suster Florida KIM serta yang terkasih Bapak Ibu utusan dari paroki-paroki serta stasi-stasi dan lingkungan-lingkungan yang ada di KFIKEFAN Tanah Merah. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih perkenaannya kami boleh ada untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan beberapa agenda kegiatan kami. Yang pertama telah kita lalui bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan yang akan dibawakan oleh Pastor Fikep. Yang keempat, kita akan memulai kegiatan kita. Materi yang akan dibawakan oleh Pastor Antonius OB Haryon MSC, Pastor Paroki Santo Matius Getentiri. Nanti kita lihat jadwal telah tertera di kiri kanan kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Di Dalam Persaudaraan. Sosialisasi perayaan Sabda hari Minggu dan hari raya tanpa imam dan tata perayaan Ekaristi TPE yang baru tahun 2020. Kami mohon kepadamu, sudahlah Engkau memberkati kami semua yang mengikuti kegiatan ini, sehingga apa yang kami laksanakan pada hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu. Berkatlah Pastor Haryon sebagai saya bilang ada Suster Florida adalah salah satu sekretaris KFIKEFAN Tanah Merah, sekretari di stasi atau di paroki tapi juga. Kemudian ada penerima tamu yang sebelah kiri saya ini, mereka juga adalah tim penerima tamu KFIKEFAN Tanah Merah. Ada juga beliau juga adalah ketua kaum bapak Katolik KFIKEFAN Tanah Merah, bagian dari juga komisi Kerawang bersama dengan Pastor. Jadi tunjukkan muka senyum-senyum, gembira-gembira, sampai orang nonton ini muka cemburu-cemburu bahwa kita juga punya kegiatan diliput oleh
Eagle TV, dan Ibu Mary sebagai sekretaris juga Komisi Musik Liturgi dari GPG Pan. Baik, sambil juga kita tetap berjalan karena kita berusaha posisi dengan waktu, tinggal peserta yang lain mereka sesuaikan. Selamat datang kepada Anda sekalian, para peserta ya, yang saya hormati, saya hargai dan saya banggakan. Terima kasih memenuhi undangan dari GPG Pan melalui para pastor paroki, ya, dengan mana kegiatan ini terlaksana berawal dari masukan dari umat juga, tetapi temuan di lapangan dan diangkat dalam musyawarah pastoral pastores Keuskupan Agung Merauke. Tema kami untuk Muspas pada tanggal 8 sampai 13 Januari 2024 adalah kekuasaan dalam persaudaraan. Itu tema besar. Dan ketika dalam musyawarah pastoral Keuskupan Agung Merauke ada temuan-temuan di lapangan, di paroki-paroki dan di instansi di seluruh keuskupan, bahwa ternyata penting ibadah sabda. Selama ini hanya pastor datang misa lalu pulang. Kurangnya pendalaman pendampingan terhadap kaum awam di bidang liturgi. Kemudian saat pemakamannya itu bagaimana, gitu. Kemudian mau 3 hari atau 7 malam, bahkan 40 malam. Ini bagaimana? Dan ini temuan-temuan dari dan masukan dari para imam, tapi juga karena para imam turun di lapangan mendengarkan masukan dari umat. Kami membutuhkan pendampingan dan pelatihan. Selain itu muncul di gereja juga jarang ditemuan para pastor ya, yang temuan. Selain itu juga memang kita punya tenaga dari STK, Sekolah Tinggi Katolik Santo STK, Sekolah Tinggi yang tidak terlibat secara penuh. Dan karena itu ketika ada mahasiswa-mahasiswi KKN yang turun ke paroki-paroki, di sini keras. Anda lihat ketika turun di paroki minimal dalam tahun ini, ya beberapa tahun terakhir kita yang temukan mahasiswa KKN ya, yang setahu saya itu di GPG Pan kita itu di kegiatan diri. Anda bisa dalam kegiatan ini bisa sharing juga supaya kita tahu situasi di lapangan itu berdasarkan temuan ya, yang tadi itu berdasarkan temuan di dalam musuh ya, berdasarkan jabatan yang dia miliki. Karena dilantik tanpa mendapatkan kuasa, tanpa mendapatkan wewenang ya, atau tidak dikenal itu, kok dari mana ini? Itu jangan sampai ini pastor tipu-tipu kan? Ada pastor gadungan, bawa diri seolah dia pastor padahal bukan pastor, tapi dia pakai jubah. Itu terjadi di beberapa tempat. Jangan sampai juga ada merasa diri, ini saya liturgi, seksi liturgi, tapi mungkin dia tidak mengerti baik ya. Yang penting saya tahu saya di seksi liturgi. Tapi ketika ditanya dia kurang pemahaman, atau hanya karena dia lihat orang saja, mungkin dia lihat senior pendahulu sebelumnya seksi liturgi, oh dia pimpin begitu, jadi saya pimpin begitu. Contoh tiba-tiba ada pembaruan ya. Kenapa ini yang memimpin ibadah sabda ini dia tidak berdiri di altar, dia berdiri di samping mimbar saja. Tiba-tiba datang, kasus stasi Mariam yang pimpin ibadah sabda, dia kasih latihan. Mereka bilang, kok ini mahasiswa KKN, kenapa kami biasa pimpin ibadah sabda itu dari altar? Itu dia bilang, tidak kan, kalau pemimpin ibadah itu di samping, di mimbar, di altar kalau ada komuni. Mereka lalu konflik, contoh. Ini karena itu terima kasih juga kepada para pastor paroki yang mendukung kegiatan ini dan mengirim Anda sebagai peserta untuk kegiatan ini. Dan hari ini saya membuka secara resmi kegiatan sosialisasi perayaan Sabda Hari Minggu dan Hari Raya tanpa Imam dan juga tata perayaan Ekaristi tahun 2020 yang terbaru.
Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Pastor Fikep yang sudah memberikan sambutan dan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, di mana memang kita kekurangan pemimpinnya telah disampaikan oleh Pastor, dari keluhan dan penyampaian dari umat sekalian kepada Pastor sehingga kegiatan ini dilaksanakan karena banyak hal dan kendala yang selama ini kita alami. Mungkin agak lewat sedikit, atau mungkin kalau lebih cepat lebih baik. Jadi ini patokannya saja ya. Kalau ada sedikit perubahan, tolong dimaklum ya, karena ini kita bukan sesuatu yang harus seperti militer tetap, tidak ya. Artinya kita tetap ada dalam jadwal, tetapi juga ada waktu mungkin seperti mungkin kalau belum ada snack nanti jam 10 bisa kita lanjut lagi seperti itu ya. Contoh saja. Baik, saya rasa kita sudah paham semua jadwal. Kalau belum nanti bisa diperinkan lagi. Kita akan masuk di bagian pertama. Berapa? Cuma satu. Ya. Di Asiki juga pastor cuma satu. Nah, di Tanah Merah sini ada pastor paroki. Mungkin ada pastor di seminari, tapi itu pun mungkin tidak akan cukup. Di IPC juga, di Wakariok juga ada berapa stasi, banyak. Sehingga kalau kita mau bilang, pastor bisa setiap hari Minggu kita perayaan Ekaristi, kamu bagi-bagi sudah ini pastor. Kata perayaan sabda yang dipimpin oleh umat. Karena kenapa? Gereja bilang bahwa hari Minggu itu adalah hari Tuhan ya. Jadi umat wajib berhimpun kalau hari Minggu di gereja. Lain kali hari Minggu itu mencari umat di gereja, kalau cuma tidak ada pastor, cuma awam yang ada, sabar dulu. Banyak yang pergi mancing, banyak yang pergi cari makan di hutan. Nah, ini pengalaman saya di bawah ya, tidak tahu di tempat lain tapi ada itu. Mungkin masih ada lagi ke bawah ini. Dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tadi beda dengan yang pertama, toh? Dia punya rumusan yang ini. Kalau pakai cara yang pertama yang biasa, dia punya rumus semua dosa dan damai sejahtera. Itu pakai rumusan yang pertama. Kalau pakai yang Mazmur 51, dia punya jawaban, dia punya solusi di bawah ini ya. Semoga Allah yang barang ini mulai tanpa, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tidak ada. Kalau di sini berlutut, nah, mengikut dia punya tata perayaan ini, dia berlutut kalau perayaan ini. Makanya itu kenapa ada pembaruan. Karena tobat itu berlutut itu ungkapan dari kerendahan diri dan kerendahan hati. Jadi berlutut, ya. Jadi itu tanda dari kerendahan hati, kerendahan diri kita di hadapan Allah. Ya. Kalau berdiri kan sikap siap untuk mendengarkan. Ya. Kalau tobat kita berlutut, ya. Paham? Ya. Supaya nanti langsung diubah kalau ada yang ini bilang sesuai dengan tata perayaan sabda yang baru. Di sini juga sudah ada, tinggal dibuka nanti. Paham ya? Tidak ada lagi yang bertanya tentang tobat. Kita masuk di Tuhan kasihanilah kami. Ya, ini semi-semi misa sebenarnya ini. Ada lagu Tuhan kasihanilah kami. Ada ya biasa? Nah, Tuhan kasihanilah kami. Kalau tidak ada lagu bisa diucapkan saja. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.